Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali kita dapat berjumpa dalam perkuliahan analisis real. Sebagaimana dengan yang telah disampaikan pada pertemuan pendahuluan, bahwa pada pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai induksi matematika, himpunan berhingga dan tak berhingga, dan logika serta pembuktian. Baiklah, kita mulai pembahasan mengenai induksi matematika. Buku literatur yang kita gunakan Introduction to Real Analysis dari karangan Robert G. Barter dan Robert R. Sebert, edisi ketiga. Induksi matematika. Induksi kita identik dengan sebuah pendekatan biasa. Kita telah mengenal dalam pembelajaran itu istilah pendekatan. Baik, kita ulas sedikit dan mengingat kembali mengenai bagaimana itu pendekatan dalam pembelajaran. Kita ambil contoh dalam himpunan. Di sini ada himpunan 4 bintang yang ditambahkan dengan himpunan 4 bintang, maka akan menghasilkan 8 bintang. Kemudian kita melakukan perhitungan ataupun pengukuran dengan menggunakan pengukuran baris bilangan, maka akan diperoleh dari 0 ke 4 dan dari 4 ke 8 diperoleh 0 ke 8. Jadi seperti itulah mungkin secara pendekatan dalam pembelajaran matematika itu. Sedangkan teknik dalam pembelajaran itu memerlukan keahlian khusus atau bakat, misalnya penggunaan rumus kuadratis dalam sebuah pengetahuan matematika. Sebagaimana kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif. Jadi berbedanya dengan IPA, bahwa matematika deduktif, dan IPA induktif dan pembuktian melalui eksperimen. Kita ingat kembali mengenai pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu adalah cara berpikir menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat individual menjadi kasus yang bersifat umum. Sedangkan pendekatan deduktif adalah cara berpikir menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi kasus yang khusus. Misal di sini kita ada sebuah contoh, jumlah 2 buah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misalkan kita melakukan pemisalan untuk membuktikan bahwa jumlah 2 buah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misalnya kita mengambil 4 buah bilangan ganjil pertama, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kita buatkan tabelnya di sini. Di sini 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Sehingga diperoleh 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8, 10. 6, 8, 10, 12. 8, 10, 12, 14. Meskipun kita lihat di sini bahwa kita dapat membuktikan bahwa jumlah 2 buah bilangan ganjil ini adalah bilangan genap. Tetapi dalam pembuktian secara matematika hal ini tidak dibenarkan cara pembuktian dengan seperti ini. Maka harus dilakukan dengan cara deduktif. 2 buah bilangan bulat misalkan M dan N, maka kita peroleh 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 adalah bilangan ganjil. Sehingga 2M tambah 1 tambah 2N tambah 1 sama dengan 2M tambah N tambah 1. Karena M dan N adalah bilangan bulat,
M tambah N tambah 1 adalah bilangan bulat ganjil. Maka 2M tambah N tambah 1 adalah bilangan genap. Jadi jumlah dua buah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Selanjutnya kita ambil contoh. Banyak himpunan bagian suatu himpunan. Tentukan suatu himpunan bagian dari tiap himpunan. Misalnya di sini ada A, AB, ABC, ABCD. Sehingga himpunan bagiannya adalah A, himpunan kosong, dan A. AB, himpunan bagiannya himpunan kosong, A, B, dan AB. Dan himpunan bagian ABC adalah himpunan kosong, A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Dan himpunan bagian ABCD adalah himpunan kosong, A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, ABC, ABD, BCD, ACD, dan ABCD. Ya, kalau kita buatkan dengan tabel di sini ada himpunan A, AB, ABC, ABCD, dan N. Dan ada banyak anggota himpunan 1, 2, 3, 4, dan N. Sehingga banyak himpunan bagian kita oleh 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3, dan 16, 2 pangkat 4. Hingga kita peroleh kesimpulan banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Selanjutnya kita ambil contoh lagi. Jika dua pasang sudut dari dua segitiga itu sama besar, maka pasangan sudutnya yang ketiga sama pula. Premis mayor, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Premis minornya, dua pasang sudut dalam segitiga sama besar. Maka diperoleh konklusi atau kesimpulan satu pasang sudut yang ketiga sama besar. Ya, seperti itu. Di sini proses berpikirnya silogisme, premis mayor atau minor, dan diperoleh kesimpulan. Kita ambil definisi mathematic induction dari Berthe dan Sibut, bahwa mathematical induction is a powerful method of proof that is frequently used to establish the validity of statements that are given in terms of the natural numbers. Although its utility is restricted to this rather special context, mathematical education is indispensable to in all branches of mathematics. Since many induction proofs follow the same formal lines of argument, we will often state only that a result followed from mathematical induction and leave it to the reader to provide the necessary detail. In this section, we will state the principle and give the several examples to illustrate how inductive proofs proceed. Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian ampuh yang sering digunakan untuk menetapkan validitas pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Induksi matematika memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, sehingga hanya terdapat pada konteks yang agak khusus dan alat yang sangat diperlukan di semua cabang matematika. Bukti induksi mengikuti garis formal argumen yang sama dan menyatakan bahwa argumen hasil mengikuti induksi matematika dan menyerahkannya kepada penelaah untuk memberikan detail yang diperlukan. Pada bagian ini kami akan menyatakan prinsip dan memberikan beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana proses pembuktian induktif. Ini dapat disimpulkan, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang sangat penting, digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan. Dapat dikatakan juga suatu metode pembuktian yang sering digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berkenaan dengan himpunan bilangan asli. Prinsip induksi matematika biasanya digunakan untuk menggambarkan proses pembuktian dalam bilangan asli yang dilambangkan dengan N atau natural number 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam bukunya Bartel ada beberapa definisi mengenai mathematical induction. Itu well ordering property of N, sifat
prinsip terurut dengan baik dari bilangan asli. Nah, di sini jika S merupakan himpunan bagian dari N dan jika S bukan merupakan himpunan kosong, maka ada M anggota S yang merupakan M kurang dari sama dengan K untuk setiap K anggota S. Jadi sifat terurutan dengan baik ini merupakan penurunan dari prinsip matematik induction. Sini prinsip matematik induction, misalkan S himpunan bagian N, maka bilangan 1 anggota S untuk setiap K anggota N jika K anggota S dan K plus 1 anggota S, sehingga S sama dengan N. Yang selanjutnya di sini juga ada jika P1 benar untuk setiap K anggota N, jika PK adalah benar dan PK plus 1 juga benar, maka PN benar untuk setiap N anggota N. Demikian mengenai definisi-definisi induksi matematika. Jadi sifat terurut sempurna dari himpunan bilangan asli N, setiap himpunan bagian yang tak kosong dari himpunan bilangan asli N mempunyai unsur terkecil. Jika S himpunan bagian dari N dan jika S tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu unsur M anggota S, sehingga M kurang dari sama dengan K untuk semua K anggota S. Prinsip induksi matematik. Misalkan S himpunan bagian dari N, jika S mempunyai sifat 1 anggota S, jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S, maka S sama dengan N. Akan dibuktikan dengan cara tidak langsung. Andaikan S tidak sama dengan N, berarti himpunan N dikurangi S adalah himpunan yang tidak kosong. Berdasarkan sifat terurut sempurna dari N, maka N dikurangi S mempunyai unsur terkecil. Misalkan unsur terkecil dari N dikurangi S adalah M. Menurut hipotesis, 1 anggota S sehingga M tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, M lebih dari 1. Karena M lebih dari 1 dan M anggota N. S termuat dalam N. Maka M dikurangi 1 juga merupakan bilangan asli. Dan M dikurangi 1 kurang dari M. Selanjutnya M adalah unsur terkecil dari N dikurangi S, sehingga M tidak sama dengan S. Dalam hal ini haruslah M dikurangi 1 anggota S. Jika digunakan hipotesis yang kedua dengan K sama dengan M dikurangi 1, maka K plus 1 sama dengan M dikurangi 1 plus 1 terletak di S. Ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa M bukan anggota S. Dengan demikian, berarti pengandaian yang diambil yaitu S tidak sama dengan N adalah salah. Yang benar adalah S sama dengan N. Misalkan Pn suatu pernyataan atau statement tentang bilangan asli N anggota N. Pn mungkin benar untuk N dan mungkin salah untuk yang lainnya. Sebagai contoh, jika Pn N kuadrat sama dengan N, maka P1 benar sedangkan Pn salah untuk N tidak sama dengan 1 dan N anggota N. Dalam kaitan prinsip induksi matematika dapat diformulasikan sebagai berikut. Jika Pn adalah suatu pernyataan tentang bilangan asli N dan P1 benar. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka Pn benar untuk semua N anggota N. Selanjutnya, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Teori himpunan ditemukan oleh Joseph Cantor, telah disepakati sebagai
landasan bagi semua cabang matematika. Teori himpunan itu asal mulanya dikaitkan dengan masalah ketakberhinggaan. Cantor menyatakan bahwa tidak ada himpunan yang terbesar. Namun Buraliporti memberikan contoh apa ada himpunan yang lebih besar daripada himpunan dari semua bilangan yang mungkin. Konsep himpunan berhingga finite dan himpunan tak berhingga infinite. Di sini ada contoh himpunan tak berhingga adalah himpunan-himpunan bilangan asli, cacah, genap, ganjil, rasional, dan irasional. Meskipun himpunan-himpunan bilangan asli dan bilangan real sama merupakan himpunan tak berhingga, namun banyak perbedaannya. Yang pertama tak berhingga tetapi terbilang disebut denumerable, dan yang kedua tak berhingga dan tak berbilang disebut non-denumerable. Himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Misalkan seseorang menghitung banyaknya unsur suatu himpunan dengan mengatakan 1, 2, 3. Dan pada suatu saat ia berhenti melakukan perhitungan itu. Secara matematik, proses melakukan perhitungan seperti di atas dapat dipandang bahwa orang itu sedang membuat suatu pemetaan bijektif antara himpunan itu dengan suatu himpunan bagian dari himpunan bilangan asli N. Pada uraian selanjutnya, himpunan seperti itu disebut himpunan berhingga. Jika perhitungan tadi dilakukan tanpa berakhir, secara matematik orang tersebut membuat suatu pemetaan bijektif antara himpunan itu dengan himpunan semua bilangan asli N. Pada uraian selanjutnya, himpunan seperti itu disebut himpunan tak berhingga. Sini ada beberapa definisi. Himpunan kosong disebut mempunyai 0 unsur. Misalkan N anggota N, himpunan S disebut mempunyai N unsur jika dan hanya jika terdapat suatu pemetaan bijektif dari himpunan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya sebanyak N ke himpunan S. Suatu himpunan S disebut berhingga jika dan hanya jika salah satu kondisi berikut dipenuhi. Himpunan S himpunan kosong atau mempunyai N unsur untuk suatu N anggota N. Suatu himpunan S disebut tak berhingga jika dan hanya jika himpunan S bukan merupakan himpunan berhingga. Contohnya di sini H sama dengan 2, 25, 7, 30 himpunan bagian dari N. H terbatas sebab ada bilangan asli 100, misalnya merupakan batas atas dari H dan 1 batas bawah, jadi H terbatas. Himpunan A, B, X, Y, F, H dipetakan ke A adalah onto jika didefinisikan F2 sama dengan A, F25 sama dengan B, F7 sama dengan X, dan F30 sama dengan Y. Jadi A berhingga. Selanjutnya, teorema atau ketunggalan. Jika S suatu himpunan berhingga, maka banyaknya unsur dalam S adalah bilangan unik atau tunggal di N. Teorema selanjutnya, himpunan bilangan asli N merupakan himpunan tak berhingga. Bukti A sama dengan himpunan kosong, maka A berhingga dan A terbilang. Himpunan bagian H terdiri dari himpunan bilangan-bilangan bulat positif sedemikian sehingga pemetaan F H ke A adalah onto. Tetapi H himpunan bagian N sehingga A terbilang, akibatnya A adalah himpunan terbilang. Himpunan terhitung. Definisi, suatu himpunan S disebut terbilang, terhitung, dan tak berhingga. Suatu himpunan S disebut terhitung jika dan hanya jika salah satu dari yang berikut dipenuhi. Himpunan S berhingga atau himpunan S terbilang. Suatu himpunan S disebut tak terhitung jika dan hanya jika S bukan merupakan himpunan terhitung. Teorema, himpunan N kali N adalah terbilang. Teorema selanjutnya, misalkan S dan T masing-masing himpunan, dan jika S himpunan terhitung, maka T juga merupakan himpunan terhitung. Pernyataan di atas ekuivalen dengan pernyataan jika T himpunan
tak terhitung. Jadi teorema selanjutnya, misalkan S dan T masing-masing himpunan dan T termuat dalam S. Jika S himpunan terhitung, maka T juga merupakan himpunan terhitung. Pernyataan di atas ekuivalen dengan pernyataan jika T himpunan tak terhitung, maka S juga merupakan himpunan tak terhitung. Teorema selanjutnya, pernyataan berikut ekuivalen. S himpunan terhitung, terdapat suatu pemetaan subjektif dari N ke onto S. Terdapat suatu pemetaan injektif dari S ke into N. Kemudian teorema selanjutnya, himpunan bilangan rasional Q adalah terbilang. Demikian mengenai pembahasan mengenai induksi matematika, himpunan berhingga dan tak berhingga, kemudian dengan logika dan pembuktian.